Nah, berikut ini akan saya beri tips yang berkaitan dengan material collection. Kalau kita tidak punya material yang bisa kita hasilkan sendiri, ya, biasanya alternatifnya adalah mencari di internet. Namun untuk mencari di internet tentunya kita juga tidak boleh sembarangan kita comot. Urusannya akan berbeda kalau kita asal ambil, asal comot, kita gunakan untuk konten digital kita, padahal nanti kita akan menguploadnya lagi di media sosial seperti YouTube. Nah, ini akan berisiko kalau kita tidak tahu tempatnya, tidak tahu aturan. Nah, sebaiknya kita hindari seminimal mungkin ya. Kalau itu bisa kita kerjakan sendiri, ya kita kerjakan sendiri, sebaiknya seperti itu. Meskipun hasilnya tidak sebaik yang ada di internet, tapi lebih baik kita punya sendiri ya daripada kita menggunakan hasil karya dari orang lain. Baik, kalau toh kita memang harus ngambil dari media internet ya, ini beberapa tempat mungkin bisa menjadi referensi yang mungkin bisa mengantarkan kita untuk sembarangan ambil dan tidak melanggar hukum atau melanggar hak cipta. Tidak ada lagi urusan di belakang nanti setelah produk digital kita jadi. Nah, contohnya untuk image ya, untuk image kita bisa ngambil dari beberapa situs seperti pixabay.com, terus kemudian freepik.com. Nah, silakan nanti dilihat, itu kita akan menemukan banyak sekali pilihan yang kita butuhkan gambar seperti apa. Cuma sekali lagi sebelum kita download, kita harus baca dulu aturan. Di situ apakah boleh digunakan, apakah free, ataukah harus ada kita mencantumkan atribut dan sebagainya. Nah, itu perlu diperhatikan. Atau kalau kita nanti menggunakan di YouTube, biasanya misalkan kita ambil dari hasil karya orang lain, meskipun free, boleh di-download, boleh digunakan, tapi ada ketentuan biasa. Ketentuannya gambar itu nanti harus mencantumkan atributnya dan sebagainya. Nah, itu harus diperhatikan sebelum kita mendownload dan kita gunakan di konten kita. Kalau audio, nanti silahkan lihat di studioyoutube.com. Ini yang menurut saya yang aman, itu yang kita gunakan karena itu jelas aturannya dan YouTube menyediakan. Nah, silakan di studioyoutube.com itu kita bisa milih berbagai musik ataupun sound effect. Contohnya adalah ini. Jadi di studio YouTube kita menggunakan akun kita sendiri ya, akun YouTube kita. Di bagian audio library ini kita pilih, terus nanti akan muncul banyak sekali musik yang atau sound effect yang bisa kita download ya. Dan di sini nanti ada keterangan juga. Dan ini apakah boleh digunakan? Ya, tentunya boleh. Tapi harus mencantumkan atau tidak? Kan seperti itu. Kan kita ambil salah satu berdasarkan ini ada beberapa filter yang bisa kita pilih berdasarkan title-nya, genre-nya, mood-nya, atau kalau ada artist name-nya, duration-nya. Ini biasanya kita menggunakan musik ini sebagai background biasanya. Terus kemudian atau kita bisa menggunakan opening juga. Nah, untuk sound effect kita bisa gunakan juga di sini, disediakan juga dari beberapa pilihan yang kita butuhkan. Ya, meskipun kadang tidak selengkap dengan tempat-tempat audio yang berbayar ya. Mungkin di sini kita hanya ya seadanya, kita ambil yang ada di sini saja. Nah, kalau kita ingin mengambil video yang ada di internet ya, ini alamatnya adalah di Pixabay juga ya, di Pixabay. Nah, di sini kita bisa ambil gambar ataupun video, nah, pilihannya di sini. Kemudian apa yang kita cari nanti tinggal dicari di pencari. Contoh kita ingin di video ya, kita ingin mencari apapun yang ada di sini, misalkan di sini kita ingin mencari sebuah video yang berbau teknik misalkan ya, misalkan di sini ada, kita ketik aja ini bahasa Indonesia bisa, teknik mesin misalkan. Nah, nanti ada beberapa video yang ada hubungannya dengan teknik mesin, bisa kita download secara gratis, bisa kita gunakan di dalam komputer, tinggal dipilih saja nanti mana yang dibutuhkan. Contohnya adalah ini ya, ini ada gambar animasi misalkan. Kemudian untuk
font itu kita bisa mencari referensi yaitu di google.com. Nah, dari sini kita bisa melihat secara langsung bentuk dari font itu ya. Sehingga kadang kita bingung memilih font pada saat kita mendesain. Nah, ini jadi masalah. Pada saat kita mendesain itu kita baru milih font yang ada di komputer kita itu. Sehingga kita bingung mana yang mau dipilih, terus kemudian waktu kita malah habis untuk memilih font yang ada di komputer kita. Nah, ini sebaiknya kita tentukan dulu di awal. Jadi di awal, di rancangan awal itu kita sudah menentukan tentang font itu yang kita gunakan fontnya apa. Kalau kita bingung ya kita cari aja di sini ya, kita cari referensinya di sini. Kita bisa melihat langsung bentuknya seperti apa. Nah, kita pilih yang sesuai dengan keinginan kita atau kita sesuaikan dengan konteks pembelajarannya kita. Oke, secara teori font itu jenisnya ada ini ya. Jadi sudah kita lihat. Kategorinya ada serif, ada sans serif, ada display, ada handwriting, ada space. Kita bisa melihat apa sih bentuk serif itu seperti apa gitu ya. Nah, serif itu biasanya ini bentuk yang seperti ini. Jadi bentuk klasik yang biasanya di ujungnya itu ada kepalanya, kakinya gitu. Karena kayak A itu ada kakinya. Ini adalah jenis font yang serif. Terus kemudian yang jenis sans serif itu adalah yang lebih kesannya adalah modern. Ini seperti di ujungnya tumpul, nggak ada kepalanya, nggak ada kakinya, yang biasanya seperti ini. Nah, dari sekian ini kita bisa memilih sortnya by trending, popular, atau dari newest. Atau caranya mudah sekali. Kalau kita ingin ambil yang ini dan di komputer kita mungkin belum ada, kita tinggal download saja. Nah, dari download ini terus kemudian nanti kita bisa simpan, terus kita install di PC kita. Nah, berikutnya adalah kita cari referensi tentang warna. Warna ini memang tidak semua orang bisa tahu tentang teori warna ya. Nah, kita nggak usah pusing-pusing mikir teori tentang warna. Kalau memang kita pengen belajar tentang warna ya, kalau di digital itu yang digunakan adalah RGB, red, green, blue ya. Kemudian itu dipadukan, ada kombinasi yang jenis kombinasinya itu bermacam-macam nanti ya. Yang sesuai itu seperti apa, nah kita bisa cari referensinya ada di colors.co. Oke, di sini kita bisa belajar dari paduan warna. Jadi kita kadang tidak punya basic ilmunya tentang desain, terus kemudian kita memadukan warna itu kan asal-asal. Nah, kita bisa mengeksplor palette warna yang saat ini sama tadi seperti font, trending. Pada prinsipnya gini, warna itu adalah sesuatu yang biasanya menjadi daya tarik pertama. Orang tertarik terhadap sesuatu ya, sesuatu yang belum dikenal, yang belum pelajari dan sebagainya, orang akan tertarik dulu dengan warnanya gitu. Sebab itu ya kita gunakan warna yang senyaman mungkin dilihat orang, yang sesuai dengan dari konteks pembelajaran. Nah, caranya kita bisa ambil salah satu warna ini akan muncul kodenya. Ini adalah kode heksadesimal dari sebuah warna. Ini bisa kita gunakan di software aplikasi. Selanjutnya adalah proses yang terakhir, yaitu proses post production ya, dimana produk digital kita sudah jadi, video kita sudah jadi. Kemudian kita akan menggunakan video kita itu untuk media-media yang kita gunakan dalam proses pembelajaran. Ketika kita ingin menggunakan salah satu media untuk sosial media, kita harus tahu dulu tentang formatnya, karena masing-masing sosial media memiliki ketentuan atau dia punya format yang berbeda-beda dengan sosial media. Ada yang sama, ada yang berbeda. Contohnya adalah dalam hal rasio. Dalam hal rasio itu, kalau kita menggunakan YouTube ya, tentunya rasio yang kita gunakan adalah ukuran 16:9, seukuran monitor laptop atau TV. Dia akan menyamping ukurannya. Tapi kalau kita menggunakan media sosial yang biasa digunakan oleh smartphone, sifatnya mobile seperti Instagram, TikTok ya, itu medianya disesuaikan dengan layar smartphone ya. Maka ini kebalik, rasionya adalah 9:16. Kalau di Twitter ya, kita biasa menggunakan rasio 1:1. Nah, pada umumnya untuk ukuran video itu adalah yang HD 720p atau sampai ke Full HD yang
1080p. Jadi 1080p ini yang umum digunakan, standar digunakan di YouTube. Ini kita akan menggunakan nanti memproduksinya, kita gunakan standar yang Full HD. Kemudian rasionya yang kita gunakan adalah 16:9. Nah ini di awal itu tadi sebenarnya sudah kita rencanakan dulu ya, terus kemudian di akhirnya baru nanti kita eksekusi untuk formatnya, sehingga nanti video yang kita buat itu layoutnya sudah sesuai, yaitu dengan rasio 16:9 dan 9. Nah untuk format file videonya sendiri yang umum adalah MP4 atau MOV. Baik sahabat pengajar, itulah gambaran tahap-tahap pengerjaan konten digital. Di video selanjutnya kita akan belajar bersama menggunakan software aplikasi yang digunakan untuk pengerjaan konten digital itu secara bertahap, dari yang paling mudah sampai yang mudah, karena tidak ada yang tidak mudah.